Kak Yuni, seperti biasa, hari ini kita akan membahas tentang aku percaya dan melaksanakan kehendak Bapa. Ayo, sebelumnya adik-adik, mungkin sehat semua ya? Iya, bagus sekali. Kalau bisa sehat terus ya. Dan tidak lupa untuk olahraga. Untuk pertemuan kita kali ini, kakak akan menampilkan satu lagu. Mungkin adik-adik sudah pada hafal ya. Lagunya Adu-Adu Senangnya. Sebelum kita mulai, kita lagu dulu ya. Mari kita simak lagunya ya. Yuk, sama-sama kita nyanyikan ya. Setelah hitungan ketiga. 3, 2, 1. Adu-adu senangnya, adu-adu indahnya, jadi anak Tuhan. Adu-adu senangnya, adu-adu indahnya, jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, adu senangnya. Lagi. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, adu asiknya. Adik-adik sepertinya kurang semangat ya. Kita nyanyikan satu kali lagi ya, yang semangat suaranya ya. 3, 2, 1. Adu-adu senangnya, adu-adu indahnya, jadi anak Tuhan. Adu-adu senangnya, adu-adu indahnya, jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, adu senangnya. Lagi. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, adu asiknya. Baik adik-adik, terima kasih banyak untuk semangatnya. Sebelum kita memulai, tentunya kita akan doa dulu ya. Adik-adik boleh ambil posisi untuk berdoa ya. Siapkan hati dan budinya. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah Putra Allah yang terberkati. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu percaya kepadamu. Sertailah kegiatan-kegiatan kami pada hari ini, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik adik-adik, untuk langkah selanjutnya, nanti ada Kak Yuning ya. Kak Yuning akan siap mengajar adik-adik. Kita dengarkan dengan baik ya. Adik ngambil sikap yang budi yang baik ya. Silahkan Kak Yuning. Halo adik-adik, mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi dia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua
belajar pelajaran sekolah, adik-adik di rumah juga harus rajin membaca kitab suci. Apalagi di bulan September ini adalah bulan kitab suci nasional. Nah, sekarang adik-adik sudah membaca kitab suci di atas kan? Kakak punya pertanyaan untuk bacaan Injil tadi. Pada cerita Injil tadi, seorang ayah memiliki berapa anak? Ayo, berapa? Siapa yang bisa? 2 anak. Kepada siapakah sang ayah pergi pertama kalinya? Iya, kepada anak yang sulung. Apa yang disuruhkan sang ayah kepada anaknya yang sulung? Ayo, siapa yang masih ingat bacaan tadi? Betul, bekerja di kebun anggur. Apakah anak sulung pergi? Tidak. Aduh, kenapa ya kok tidak mau pergi? Kemudian sang ayah pergi kemana? Ke anak yang kedua. Bagaimana tanggapan anak kedua? Awalnya anak kedua tidak mau, tapi kemudian setelah dipikir-pikir, dia menyesal dan akhirnya berangkat juga untuk bekerja di kebun anggur. Siapakah di antara kedua anak tersebut yang melakukan kehendak ayahnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Betul, anak yang kedua. Adik-adik, ayah dalam cerita Injil adalah Bapa di surga yang sangat menyayangi semua anak-anaknya. Siapapun dikasihinya dengan kasih yang sama. Buktinya adalah pengorbanan Kristus yang disalib untuk menebus semua manusia dari semua dosanya. Firman Allah sering dinyatakan dalam bentuk perintah. Pertama, karena jalan keselamatan itu satu dan selama-lamanya, yaitu Allah sendiri dalam Yesus Kristus, Sang Firman itu sendiri. Kedua, karena kita adalah manusia yang kecil dan belum tahu banyak tentang tata kehidupan sebenarnya yang tak terbatas. Ketiga, karena ada si jahat penggoda dan penyesat yang adalah musuh manusia. Keempat, adalah bahaya besar di depannya bila manusia tersesat dan terjerumus dalam dosa terus-menerus, yaitu neraka. Nah, tidak mau kan adik-adik masuk neraka? Maka dari itu, adik-adik harus mendengarkan dan melaksanakan perintah orang tua. Lihat, kita lanjutkan. Anak sulung melambangkan umat Israel yang mendengar dan mengiyakan firman janji keselamatan pertama kalinya. Tapi, justru mereka mengeraskan hati, tidak mempercayai Sang Firman Allah Juru Selamat dan tidak melakukan ajaran Yesus. Walaupun para nabi dan Yohanes Pembaptis mewartakan tentang Yesus, menunjuk padanya, tapi mereka tetap tidak percaya, menolak Yesus bersama karya-karya, ajaran, dan mukjizatnya. Bahkan mereka menyalibkannya. Anak kedua melambangkan para pendosa. Pada awalnya mereka menolak keselamatan karena mereka hidup dalam dosa mereka. Tapi begitu justru mereka yang kemudian menerima pengajaran Yohanes Pembaptis dan lebih lagi pengajaran Yesus sendiri dan bertobat dan menjadi pengikut Kristus seperti para rasul, Maria Magdalena, Zakheus, dan lainnya. Pertobatan terjadi saat mereka mengalami kasih Allah secara pribadi, seperti saat anak kedua dihampiri oleh sang ayah. Walaupun sempat menolak, tapi akhirnya dia pergi juga melaksanakan kehendak ayahnya. Allah menawarkan kerajaan Allah kepada siapa saja. Kerajaan Allah yang dimaksud adalah keadaan di mana Allah meraja dalam kita dan berbuahlah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Kapan Allah meraja dalam hidup kita? Yaitu saat kita melaksanakan kehendak-Nya. Kehendak-Nya adalah pertobatan dan kembali percaya kepada Yesus Juru Selamat kita, Sang kebenaran sejati yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Pertobatan itu harus dinyatakan dalam perbuatan sehari-hari kita dengan meninggalkan segala dosa dan kelemahan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita berusaha hidup kudus seperti Yesus, yang akhirnya kita benar-benar layak memasuki surga, tempat Allah berkuasa dan meraja sepenuhnya. Nah, adik-adik, selanjutnya akan dilanjutkan Kak Lia dengan aktivitas. Silahkan Kak Lia. Halo adik-adik, kita akan
melaksanakan aktivitas kita, kita siapkan kertas bekas yang sering kita gunakan untuk kardus snack. Nah, ini kakak potong sedikit ya. Kemudian ada 2 stik es krim, ada lem, ada pensil warna, ada gunting, ada gambar. Ini mungkin Tini dan Tono ya. Kemudian kita juga siapkan tulisan siap melaksanakan kehendak Bapa. Ya adik-adik. Langkah awal kita siapkan gambar yang tadi ada Tini dan Tono, kita tempel. Ya. Kemudian di sini siap melaksanakan kehendak Bapak ini yang di bagian atas bisa ditulisi aku atau nama kalian. Nama kalian mungkin ada Sinta, ada Tini, dan lain-lain sebagainya ya. Kita tempelkan di bagian dada. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita warna. Kita kasih warna. Ya mau kasih warna apa? Suka-suka kalian. Ini kakak seneng kasih matanya warna biru ya. Kasih warna biru. Biar sedikit cantik dan ganteng ini. Rambutnya warnanya coklat. Setelah kalian mewarnai, kalian bisa memotongnya. Potong gambar-gambar yang ini supaya kita tidak 2 kali memotong karena sudah ada kardus dan gambar. Oke. Ini kakak sudah selesai. Nah, ini Tono dan Tini. Cantik dan ganteng ya. Oke. Langkah terakhir, kita siapkan stik es krim ini, kita kasih lem. Kita tempel di bagian belakang. Anggaplah sudah. Aktivitas kita hari ini membuat wayang boneka atau wayang-wayang kita. Bagian gambar ini kita bisa pasang foto kita, juga boleh bagian kepala gitu ya. Nah, cantik bukan? Oke, kalian bisa pakai untuk penyekat buku, oke, atau kita pasang di meja belajar kita. Kita pasti ingat, oh ya, aku akan melaksanakan kehendak Bapa. Setiap kali kita melihat ini, kita akan diingatkan, oh iya, aku tidak boleh nakal, karena Tuhan selalu mengajakku berbuat baik. Maka aku akan melaksanakan kehendak Bapa. Oke, terima kasih Kak Bunga. Kak Yuning bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Monggo. Adik-adik, inti dari bacaan Injil di atas dan juga kegiatannya dilaksanakan Kak Lia adalah ayah adalah Bapa yang sangat mengasihi semua anaknya. Kesempatan yang sama diberikan kepada semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan mengalami kasih-Nya. Kehendaknya adalah pertobatan dan kembali percaya kepada Yesus Juru Selamat kita,
sang kebenaran sejati yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Untuk mengetahui dan bertumbuh dalam kehendaknya, kita perlu menjalin hubungan pribadi yang erat dengan Yesus melalui firman, doa pribadi, ekaristi, dan minta Roh Kudus untuk selalu menuntun kita lebih dekat dengan Yesus sehingga menjadi serupa dengan Yesus. Silakan Kak Bunga. Oh iya. Baik, terima kasih Kak Yuning, terima kasih Kak Lia. Bagaimana adik-adik? Senang hari ini kan kegiatan biarnya? Mudah-mudahan adik-adik bisa ngikutin ya dari mulai tema kita hari ini. Apa tadi coba? Ya, aku percaya dan melaksanakan kehendak Bapa. Tadi Kak Yuning sudah kasih ayat hafalan belum ya? Hah? Oh belum, coba. Nanti ada ayat hafalannya buat adik-adik ya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku. Boleh adik-adik mengulangnya dalam hati. Oke, dalam hati lo ya. Boleh. Ya, kakak ulangi ya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Baik adik-adik, terima kasih banyak loh sudah bisa mengikuti dia hari ini. Kalau bisa harapannya seterusnya dan terus supaya kita terus bertumbuh. Baik adik-adik, pertemuan kita hari ini mungkin cukup sekian, tapi sebelumnya kita tutup dulu dengan doa penutup ya. Kak Yuni mungkin boleh temani saya ya. Kita doakan bersama-sama. Kalian boleh? Kita siapkan hati karena kegiatan hari ini kita udah selesaikan dengan baik dan semoga membawa berkat bagi kita masing-masing. Mari kita berdoa, Kak. Mari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus, anak-Mu satu-satunya. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberi kuasa padanya untuk melakukan rencana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, karena doa penutup sudah kita selesaikan, selanjutnya kita ada sebuah lagu ya, biasa lagu penutup untuk memberi keceriaan juga sama adik-adik. Ini lagunya agak slow, jadi kita nyanyikannya pelan-pelan aja ya. Ini Kak Bunga juga udah siapkan. Ya, adik-adik tahu ini gambar apa? Love ya, karena kita benar-benar ingin melaksanakan kehendak Bapa. Nanti kita nyanyikannya pelan-pelan aja ya adik-adik. Boleh kalian, Kak Yuning, kita jejer ya. Nadanya seperti ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Begitu ya. Kita nyanyikan pelan-pelan karena memang nadanya agak slow ya, tapi nggak apa-apa. Nanti adik-adik bisa dengarkannya sambil mungkin sedang ngafalin ayat ya. Oke? Kita nyanyikan ya. 3, 2, 1. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bisa ya adik-adik ya, kita ulangi satu kali lagi sebagai lagu penutup. 3, 2, 1. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Baik adik-adik, demikian dulu ya untuk acara biak kita hari ini. Dan semoga adik-adik selalu senang ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah kalian, Dadah. dah Kak Yuning, dah Kak Sampai Bunga. jumpa.